bersihin bekas yang kotor-kotor di badan. Gimana? Siap tim? Siap naik gunung. Semangat. Semangat. Lanjutkan perjuangan. Yang di belakang timnya Lusul. Maju terus. Selamat sore sahabat KJS. Pada sore hari ini tim KJS akan ziarah ke makam Eyang Jaya Sakti di lereng Gunung Salak, Bogor. Kita lihat tim KJS sedang berembuk untuk persiapan pendakian ke arah makam di atas. Guys, ketemu lagi nih sama tim KJS. Jadi kita lagi coba mau ziarah di makam Mbak Jaya Sakti. Tempatnya ada di desa Kampung Salaka ya. Kampung Salaka. Jadi nanti kita masih naik ke atas lagi, tunggu awas dulu si Billy sampai sini. Oke, nanti kita lanjut ke atas aja. Bulan. Lagi di mana, Li? Lagi di Kampung Salaka, Gunung Salak, kaki Gunung Salak. Mau ngapain? Biasa mau ziarah dulu kita. Ininya artisnya nih. Siapa namanya? Nesa. Edi. Lagi mau kemana? Ini lagi mau ziarah ke Mbah Jaya Sakti. Oke. Mana itu pasangannya? Ya, lagi siap-siap. Siap-siap. Oke, kita konvoy hari ini. Wabarakatuh sahabat KJS. Malam ini tim KJS sedang berada di Cagar Budaya Alam Puncak Gunung Salak Bogor, tepatnya di makam keramat Eyang Prabu Wijaya Kusuma yang berada di Gunung Salak ya, Tak ya ini ya. Iya, Mbak ya. Jadi ini di sebelah saya udah ada juru kuncinya, Mbak ya. Maaf Mbak, dengan siapa Mbak namanya Mbak? Panarta. Panarta udah berapa lama Panarta jadi juru kunci? Dari tahun 85. Dari tahun 85 ya. Itu udah turun temurun kali ya Pak ya. Iya. Jadi memang banyak juga ya Panarta yang orang ziarah ke makam yang Prabu Wijaya Kusuma ini. Ya lumayan gitu banyak. Ada aja ya. Biasa malam-malam apa Pak? Ada malam satu suro atau apa? Kalau di sini mah nggak tentu. Nggak tentu. Biasanya kalau rame-ramenya tuh Enggak. Itu paling 2-3 orang satu hari. Tapi ada yang nginep ya Mbak? Ada juga Mbak ya? Ada. nginep di rumah Mbak sini. Mau di atas. Di atas. Oh, di atas. Iya, jadi pada nginep tak gitu. Dulu saya sempet sahabat aja sempet mau nginep, tapi nggak jadi. Oh, iya. Jadi memang banyak juga Mbak ya peziarah ya Mbak ya, yang mungkin yang apa tangga menuju ke makamnya juga itu dibangun sama peziarah yang doanya dijawab ya Mbak. Apa? Doanya dijawab itu kayak tangga-tangga kan katanya dibagusin sama orang yang ziarah. Bukan. Oh, bukan. Warga Mbak. Abang aja sama adek. Sahabat KJS, jadi sekarang kita mau coba tanya ya ke Abah Narta ya, Tak ya, mengenai Eyang Prabu Wijaya Kusuma, Mbak. Gimana Mbak? Coba diceritain Mbak. Tadinya waktu itu, waktu yang mahasiswa dari Jakarta tuh, yang hilang tuh, jadi saudara-saudara bapak ngebantu gitu. Oh jadi ada mahasiswa hilang Mbak. Iya ada tuh, meninggalnya di mana, di Cidahu tuh kalau nggak salah. Di Cidahu 7 orang gitu. Jadi ada yang datang tuh ya, kak adik abah tuh nyebut nanti Iwan gitu. Jadi Iwan cina pangrawatan dulu ketempatan Eyang di atas cina petirasan gitu. Yang ngobrol terus
genepan itu jeung tujuan jeung eta jeung yang haji gitu dongkap gitu terus gitu rame-rame ditaros gitu dugi ka di jam 12 sampai jam 3 pagi gitu kan ngobrol. Jadi ku ada apa ditanya gitu ai nami ayang saha nyata ayang haji Prabu Wijaya Kusuma gitu. Coba Manta bisa Jadi translate. ngobrol dulu gitu. Jadi bukan abah, jadi ada abah yang yang waktu kenal. itu ya yang kena waktu nginep di atas gitu. Kan ada di atas pohon caringin itu ada batu. Sekarang masih ada batu ini juga. Jadi yang lebih kenal itu adiknya Abah. Ada ya, Adiknya Abah. Bang Ujang yang di Calobak. Udah gitu udah jam 3 pagi, jadi itu pamitan gitu. Nami eyang udah tahu, jangan kibinya patan eyang udah tahu gitu. Eyang mau pamit gitu. Ini pakai peci, pakai koko putih itu, pakai sarung. Taunya mah adanya di atas itu. Iya. Jadi gimana tak? Tadi kan abahnya pakai bahasa Sunda, jadi sahabat Kajes mungkin ada yang nggak ngerti. Coba Mata ya jelasin coba. Tadi saya nangkepnya cuma ada 7 pendaki, gimana? Coba jelasin. Enggak, jadi kata si Abah teh ada yang hilang ya di mana Cidahu tadi. Cidahu. Terus ditolongilah sama adiknya Abah buat nyari. Buat ngapantu Buat nyari ngebantu lah nyari. gitu. Terus adiknya tuh ketemu sama si Eyang Prabu Wijaya Eyang itu. Kusuma. Jadi dia ngobrol-ngobrol gitu sama adiknya. Dia tuh perawakannya Gimana dia pakai perawakannya? baju putih ya, Abah. Iya. Tapi Pakai dia pokoknya mah pakai peci Iya, gitu. pakai sarung. Terus dia, mungkin dia cerita kali jati dirinya sama adik Abah ini. Abahnya nggak tahu. Oh, jadi memang Jadi abang mah nggak ikut ke atas Jadi gitu. nggak ikut naik ke atas gitu. Jadi Jadi yang adiknya 6 itu. orang itu adek, ponakan gitu, paman anu ikut ke atas gitu. tapi akhirnya ketemu ya Apa? mahasiswanya yang hilang itu. Ketemu Semua ya? udah meninggal. Oh, udah meninggal. Nah, itu ada keanehan tuh. Jadi ketemu sama tim besar tuh jadi 7 hari 7 orang tuh, tapi satu tempat meninggal. Oh, 7 orang yang meninggal mahasiswa itu. Iya. Kan aneh itu. Iya, Satu iya. tempat ketemunya 7 hari 7 orang gitu. Jadi ketemu semuanya ya Jadi berarti ya. ketemu semuanya, tapi satu tempat gitu. Biasanya kan kesebar ya tak ya, kalau di gunung kadang-kadang kan orang sahabat Kajes mungkin ada yang capek istirahat dulu, temennya coba turun ke bawah lagi, tapi ini satu tempat Iya, ya. satu tempat. Ya. Jadi jenazahnya tuh 7 orang itu ditemukan di satu tempat ya, sahabat Kajes. Mungkin mereka juga melanggar atau apa gitu kali beda. Nggak tahu. Abah ya. Suka ngomong sembarangan kali ya, Bah ya. Rupanya gitu. Kan tadinya orang itu tuh anak-anak ya ketemu di sebelah pura tuh. Mang Ujang pulang dari sini dari kebon. Gitu, jadi ketemu deh, ditanya ku Mang Ujang deh mau kemana? Saya Pak mau ke Gunung Salak. Jangan deh udah jam 5. Wah saya mah Pak gunung mana sama udah biasa gitu. Ya silahkan aja kalau gitu. Mang Ujang terus pulang ke Calobak gitu 2-3 hari nggak ada tuh orangnya. Helikopter juga tuh berapa Nyari 3 yang nyari. Tapi Bah, yang Gunung Salak teh ada yang jalannya teh yang terjal-terjal kayak jurang gitu, itu ada ya? Ada memang jalan ini mah nggak ada jalan Tapi bukan yang tembus. ini ya, Bah ya? Bukan, nggak ada jalan tembus kalau di sini mah, cuman ke atas juga tuh yang camping sampai nyampe yang jangka 2 yang dipakai tempat camping itu dulunya ada pilar kan, ada di atasnya gitu. Sekarang mah udah nggak ada pilarnya, ada yang rusak gitu. Oh, ngedaki tapi ngerusak gitu jadinya teh. Ya bukan pendaki gitu, tak orang-orang yang mau zaman sekarang lah. Oh, ada yang nyebut harta karun segala gitu, Di tak dalam gitu sana, orang di ya, atas. gitu. Jadi dibalongkar ya gitu, pilar. Jadi ya hancurkan. Jadi orang tuh pada iseng naik-naik ke atas, mereka pikir ada harta karun, jadi mereka ngerusak kayak gitu tuh. Itu juga yang pendaki itu juga Mungkin harta takabur karun. juga ya, dia bilang udah biasa mendaki gitu. Cuman memang kalau sahabat Kajes, kalau kalian ingin hiking atau mendaki gunung tuh memang harus jaga ucapan juga ya, Iya. jaga sikap juga ya Abah ya. Iya. Oke sahabat Kajes, sebentar lagi kita akan
penelusuran Untuk kita akan naik ya ke makam Eyang Untuk Prabu ziarah juga. Wijaya Kusuma untuk ziarah ya. Kita coba ya tak ya. Itu sih nggak begitu jauh bah ya, jaraknya berapa bah? Dari sini cuma 700 meter. 700 meter sahabat KJS, tapi kalau kita naik itu udah rasanya berkilo-kilo deh nanti Karena sahabat kan KJS medannya itu. kan naik atas. Iya dulu kita pernah sampai kepleset juga sahabat KJS. Oke, kita mulai ya, kita Oke. naik ya sahabat KJS, ikuti perjalanan wisata religi kami sekarang untuk ziarah ke makam Eyang Prabu Wijaya Kusuma. Sahabat KJS, lihat kru KJS sedang naik gunung untuk ke makam Eyang Prabu Wijaya. Aduh, izin. Lihat sahabat KJS. Ini medannya lebih berat daripada Gunung Pancer. Gunung Pancer jaraknya memang lebih jauh tapi tangga. Suro aman, Suro. Tinggian sih tinggian Gunung Pancer ya, di Suro Gus Ali ya. Hah? Yes, kita masih belum sampai juga ke makam Eyang Prabu Wijaya. Dan kru berhenti di sini karena menurut Kiseno ini merupakan pintu alam gaib juga ya Kiseno ya. Di pohon ini ya Ki ya. Ya, jadi tadinya di sini ini kayak ada kali tadinya, kali kecil. Jadi sebelum kita ini masuk ke makam Sehari Basa, di sini udah paling berat sampai sini. Nanti kalau udah lewat ini enteng biasanya. Ini baru setengah perjalanan, Bil. Baru setengah perjalanan nih Ki ya. Jadi sahabat kajian bisa lihat pohon apa ini juga udah ratusan tahun kali ya. Jadi pohon ini Ki ya yang Iya, merupakan ini kan pintunya. gerbang dimensi ya, Iya. alam gaibnya sahabat kajian. Bisa di shoot. Jadi kalau buat di sini ini kita nggak boleh ngomong-ngomong yang sok jago lah. Jadi manusia tuh nggak ada yang tinggi ilmunya. Di atas langit masih ada langit. Betul Ki. Ya, jadi kalau kita kabur Iya. di sini ya nganter nyawa. Jadi artinya selain manusia di sini yang hidup, Bil, Hah? masih ada yang lebih tinggi. Iya betul Ki ya. Apalagi alam kita berdampingan itu ya Ki ya. Iya. Jadi ingat sahabat KJS, apabila kalian naik gunung, jaga pikiran kalian juga, ucapan kalian juga, perbuatan, sikap, jangan membuang sampah sembarangan juga Ki ya. Iya. Jangan memetik apapun di sekeliling juga. Artinya jangan merusak lah kalau Iya, alam betul. alam sekitar kayak gini. Jadi kita lanjut nih. Yuk, sahabat KJS, ikuti kami, masih setengah perjalanan nih. Waktu Abah tadi cerita yang katanya ada petapa yang membantu dia menemukan 7 pendaki yang meninggal, di batu ini jadi ketemunya. Sahabat Kades, di batu ini petapa itu ketemu dengan adiknya Abah narasumber tadi. Jadi memang di sini ya Ki ya, tempatnya Ki ya. Iya. Di batu gede ini bisa kalian lihat ini gimana cara bisa sampai ke atas coba. Batu sebesar ini. Oke, sahabat Kades, kita naik lagi. Masih lanjut perjalanan kita. Akhirnya kita sampai juga Ki ya, di makam Eyang Prabu Wijaya Kusuma. Ini Gunung Salak Bogor. ya, di daerah Gunung Salak Bogor. Jadi buat sahabat KJS yang mau ziarah, ini tepatnya ada di bawah kaki Gunung Kaki Salak. Gunung Bil. Salak ya, Jadi kalau mau lewat lewat Empang. lewat Empang, di situ ada pura. Di dekat Kampung Salaka, naik aja ke atas. Jadi Cuman- kuncinya Pak siapa tadi? Abah, Panatan. Panatan ya. Tapi memang tanjakannya curam, cukup curam sahabat Kades. Bener Ki ya, tanjakan itu. Jadi kalau kalian naik kendaraan, baik itu roda 2, roda 4, hati-hati juga. Ya, kita akan ziarah sekarang sahabat Kades. Disut aja ke dalam makamnya. Bisa kalian lihat itu macam pemberitahuannya, cagar budaya alam.
Assalamualaikum. Mana? Pada capek? Alhamdulillah. Istirahat dulu. Lihat makan lebih. Makannya sebelah sini. Tujuan kita kesini sowan silaturahmi, tidak ada unsur niat meminta apapun. Jadi menguak sejarah perjalanan-perjalanan yang masa lalu. Tim KJS sedang berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Makam keramat wali Allah Yang Prabu Wijaya Kusuma, Yang Raksa Bumi, dan Eyang Haji Jaya Sakti. Oke, cukup sekian. Kita mau bertawasul dulu, nanti kita lanjut. Ini kan pertama kali ya kamu Iya. ke makam Eyang Prabu Wijaya Kusuma ya. Iya kok. Tadi gimana tuh rasanya pas kita naik dari tempat juru kunci ke atas ini? Rasanya tuh tadi tuh berat. Berat ya? Iya. Setelah melewati pohon gaib ya, Pintu atau alam pintu gaib ya? pintu gaib itu, Hah? iya agak enteng memang. Agak enteng Agak ya? enteng banget kok. Terus tadi juga Adi sempat mandi ya air Iya, di Gunung Salak sempat ini. mandi. Wah, seger banget. Segar ya, lebih Segar berasa banget. ya. Iya, jadi memang sahabat KJS di makam ini banyak juga orang yang ziarah untuk mendoakan wali-wali yang sebelum kita lah. Nggak ada maksud musyrik atau apa, kita tetap berdoa kepada Allah. Tetapi tetap karena wali-wali itu pendahulu kita, jadi kita wajib mendoakan juga ya, Ki Seno ya. Iya. Jadi gimana nih Ki? Memang katanya di Gunung Salak ini banyak makam wali-wali ya Ki ya memang ya. Banyak dia. Jadi di sini ada Mbah Gunung Salak, Syekh Hasan Basri. Terus juga yang di sini kan ada Haji Jaya Sakti, terus Prabu Jaya Raksa tadi ya, siapa? Raksa Jati ya. Iya. Sana. Yang Raksa, terus juga ada Prabu Kusuma. Jadi yang jadi pembelajaran kita di sini bukan berarti kita ini ziarah meminta gitu. Iya. Betul. Sekarang gue mau tanya sama lo sama Hadi berdua, Hmm, perjuangan lo buat naik ke sini berat gak? berat. Berat. Jadi kalau misalkan itu bisa gue jelasin, yang menurut perjalanan gue spiritual, beratnya seperti ini Bil. Mencari ilmu itu nggak gampang. Iya. Mempelajari spiritual, ilmu kebatinan itu nggak semudah kayak orang ngomong asal jeplak gitu, enggak. Jadi memang perlu proses. Jadi kita hanya mendaki ke gunung ini aja segitu berat ya, gimana kita menjalani tirakat ritual. Kita sampai nggak makan berhari-hari. Orang-orang dulu itu kalau cuma nggak makan 40 hari itu enteng gitu. Biasa ya Ki ya. Biasa. Nah, kalau menurut gua ini sering ziarah kayak ke makam yang Haji Jaya Sakti, gua gini Bil, kalau menurut pemahaman gue, orang yang udah mati aja masih banyak dicari orang, ya kan? Masih banyak diziarahi orang. Karena apa? Yang pertama karena kedekatan dia dengan Tuhan. Terus yang keduanya ya karena kesaktiannya. Jadi kita untuk olah spiritual mata batin ataupun kita mempelajari ilmu apapun, ya kita perlu datang ke tempat-tempat seperti ini. Artinya apa? Untuk hening, untuk niis, mengingat Tuhan. Jadi artinya kalau kita ini, orang-orang dulu itu sering dia datang-datang ke gunung cuman pengen hening, Bil. Dia hening mengkaji diri dia.
lebih mendekatkan diri ke kepada Allah, Tuhan gitu ya, kepada kepada Tuhan Allah ya, gitu. Jadi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sang ya. Pencipta, dia meninggalkan keduniawiannya. Gitu. Jadi kalau orang-orang sekarang ini yang saya rasain kita jalanin puasa itu berat karena memang di lingkungan kita ini banyak orang masak, banyak orang makan depan kita, itu pengaruh. Godaannya mungkin lebih besar ya Ki ya, Lebih besar. dibandingin zaman dulu kali ya. Kalau orang-orang dulu kan dia udah diem di atas gunung, udah diem aja kayak gini tapak, udah nggak ada gangguan. Jadi kalau misalkan tadi yang gue lihat di sini ini tapak tilas, Bil, bukannya makan, bukan makam ya. Yang tadi gue lihat sih ada satu ya, memang Prabu di sini kerajaan masih kerajaan Hindu Buddha. Nah, jadi Hindu Buddha ya. Tapi memang saktinya luar biasa gitu. Sampai saat ini pun ada karomah yang memang ilmu dia ini masih ada di sini. Artinya tapak tilas di sini kan tempat dia tapak atau dia berdiam. Ya. Masa dia itu hidup gitu. Dan di saat dia itu pergi meninggal, itu tapaknya itu ada di situ. Tempat dia tapaknya ada di situ. Karomahnya gitu Ya, kekuatan secara Kekuatan, ya. spiritual. Jadi memang karena memang kan dulu Indonesia ini banyak kerajaan juga Ki ya. Jadi ini salah satu kerajaan Hindu juga ya. Hindu Buddha ya. Jadi itulah keanekaragaman budaya Indonesia sahabat Kajes kayak zaman dulu ya dia, karena Iya. memang banyak kerajaan kayak kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit ya. Jadi memang di Indonesia banyak tersebar ya makam-makam para wali yang banyak lebih mendalami kan, Sempurnaan ilmu. kesempurnaan ya. Karena tapak tilas ini gini, Bil, di sini ada beberapa kali tapak tilas ya. Jadi ada yang jubah putih juga ada tadi. Terus yang Prabu juga ada yang nilam gitu. Apa yang nilam di sini? Nilamnya apa nih, Ki? Muksa. Muksa. Oh iya. Jadi tapak tilas ini nggak jauh beda kayak misalkan kerajaan awal dia tapak tilas. Terus ada orang yang mencari lagi, dia napak tilas lagi di situ, puasa dia tapak lagi. Ada lagi yang mencari, dia napak tilas kayak kita nih. Ya. Misalnya kita mau bisa sampai kesempurnaan ilmu spiritual, kita tapak di sini itu bisa dibilang tapak tilas. Tapi minimal tapak itu harus sampai ketemu jati diri. Iya. Minimal itu ya bisa 40 hari 40 malam kita nggak makan. 40 hari 40 malam ya. Kayak Ki Seno juga ya waktu belajar itu gimana tuh Ki pengalamannya gitu dulu Ki? Saya dulu di Gembleng itu sama guru saya sampai 21 hari nggak makan. Nggak makan nggak minum tuh Ki? Nggak makan, Nggak nggak tidur juga ya? Tidur, cuman tidur ayam. Oh tidur ayam. Jadi 21 hari akhirnya saya juga digembleng. Jadi saya cuma dikasih kunci sama dia. Kalau kamu mau dekat dengan Tuhan, dia bilang cuman kamu kurangi makan, kurangin tidur, kurangin bicara. Gitu. Jadi berbuat kebaikan, artinya berbuat kebaikan, tangan kanan memberi, kan kiri menutupi, Bil. Iya betul. Segala sesuatu hal, perbuatan baik kita nggak usah kita ucapkan, termasuk pun di dalam hati kita udah kesel sama orang, tahan aja, kalau bisa tahan gitu. Jadi dulu pembelajarannya sampai ke situ dia. Jadi nggak gampang juga Ki ya proses berat, yang ya. dilaluinya ya. Memang di semua agama juga diajarkan juga apabila tangan kanan memberi ya jangan sampai ke tangan kiri sih, itu memang ada juga sih Ki, memang. Ya. Jadi Artinya kan segala sesuatu hal kita kan dapat dari Tuhan, ya. betul. Kenikmatan, kehidupan, semua. Tapi Tuhan pernah nggak berbicara dengan kita? Enggak kan? Dia cukup diem kan? Berbicara pun mungkin melalui utusan-utusannya. Ya situ ada malaikat, ada siapa, ada karomah, ada siapa. Tapi Tuhan sendiri pun nggak pernah berbicara. Nah itu. Jadi kita belajar yang benar-benar belajar di sini apa ya? Belajar ya itu gue bilang ilmu tertinggi itu ilmu ikhlas, dan buat sampai ilmu ikhlas itu berat gitu. Nggak cuman kayak ikhlas gitu enteng. Ilmu ikhlas kalau kita dalemin, kita pelajari itu berat banget. Iya, kadang kita ikhlasnya cuma di mulut, tapi Di hati. masih Itu masih dongkol benar-benar gitu ya dongkol. Ki ya memang ya. Juga memang masih panjang lah sahabat KDS proses yang mesti kita laluin ya. Kalau kita mulai mencoba belajar untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita mesti juga mungkin bayar harganya lagi ya, yaitu ya nggak makan, nggak minum, puasa muti atau
tirakat gitu. Jadi memang nggak gampang, nggak asal ngomong oh iya saya mau begini gitu, tapi harganya prosesnya tuh kalian nggak mau laluin ya Ki ya, nggak bisa gitu juga ya dia. Iya, betul Pak. Jadi memang nggak gampang sih sahabat KJS. Saya pun mungkin beserta Adi juga masih belajar ya ke proses, Berat sekali. masih melalui banyak proses lah, mencoba untuk belajar lebih sabar, mungkin menjadi pribadi yang lebih baik lagi Lebih baik kali ya. lagi, iya, nggak emosi ya. Kita belajar Masih manusiawi. belajar untuk ikhlas ya Kristiano ya. Iya. Memang enggak. Jadi gini, kalau misalkan kita meminta kepada Tuhan ataupun Sang Pencipta, permintaan ini jangan berubah-ubah, Bil. Oh, jangan berubah-berubah. Jangan pernah berubah-berubah. Satu, minta yang benar-benar istiqomah. Artinya itu aja minta. Contohnya yang istiqomah apa Ki? Istiqomah ini permintaan lo ya nggak pernah berubah. Makanya kayak orang-orang dulu kan dia amalan sampai dia mempelajari misalkan kayak ilmu kegebalan ataupun ilmu apa namanya lembu skilan, terus beraja musti. Dia kan sebenarnya cuma ucapan aja, tapi ucapan yang diulang-ulang. Oh gitu. Jadi ucapan yang diulang-ulang sambil dia menjalankan tirakat puasa. Jadi kalau kita pun meminta kepada Tuhan gitu, kita jangan pernah berubah-berubah sebelum itu terkabul. Gitu. Jadi jangan sekarang lu minta begini, besok udah begini, mencela-mencela, jangan. Lu misalkan jalanin dulu, lu minta minimal ini 7 sampai 40 hari. Lu minta yang sama gitu. Minta yang sama dengan Tuhan, jangan berubah-berubah. Itu pasti terkabul. Jadi artinya di sini gua belajar di sini karena gua ngalamin hal itu. Jadi gua sendiri pun kalau meminta segala sesuatu hal dengan Tuhan, gua barengin dengan tirakat, puasa, ingat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, gua minta nggak pernah berubah. Itu aja gitu. Itu sampai aja. dijawab. Sampai dijawab. Jadi kita kembali, Tuhan itu kan kasih sayang. Iya. Dia pasti bakal mengabulkan. Dia cuma mau lihat seberapa kuat keimanan lu sama gua gitu. Seberapa sih lu tuh ingat sama gua gitu, seberapa pengorbanan lo buat gua, sesuai nggak sama yang kita minta gitu. Jangan kita cuma minta. Jadi di sini yang jadi pembelajaran, jangan kita ini hanya meminta kepada Tuhan. Memang tugas Tuhan memberikan segala sesuatu hal kepada ciptaannya ataupun makhluknya, tapi kita jangan lupa kewajiban kita sebagai orang yang bertuhan. Iya, benar. Jadi jangan kita hanya menuntut, meminta, tapi tidak pernah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia yang bertuhan. Nah, Iya. itu yang perlu dipelajari, Bil. Ya, itu kena ke saya juga sih ya. Jadi memang kadang-kadang kita selalu menuntut Tuhan gitu ya. Saya mau ini Tuhan gitu, tapi prosesnya itu yang kadang-kadang saya coba hindarin kali ya Ki ya, kalau pribadi saya ya. Nggak usah ke Tuhan, Bil. Kita ke orang tua aja. Iya, Yang benar. kandung, bapak kandung kita. Iya. Kita disuruh apa-apa sama orang tua kita, bantah terus. Ada alasan aja ya. Ada aja alasan nggak pernah Benar-benar. jalan. Orang tua juga gregetan lama-lama kan. Iya. Apalagi ini Tuhan loh. Iya. Gitu. Jadi kita kalau belajar itu belajar untuk ketuhanan di sini, ingatnya ke orang tua dulu. Gue sama bapak gue aja yang dia memang darah daging, kita dilahirin dari ibu kita. Kalau kita disuruh bantah terus, Iya. kita minta apa dikasih kagak, dipocel iya sama dia. Gitu. Jadi apalagi ke Tuhan minta. Kita punya hak meminta sama Tuhan, itu punya hak karena memang kita ciptaannya. Tapi apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia yang bertuhan, jalankan. Iya, benar-benar. Jadi jangan cuma menuntut ya. Iya, Berarti harus ada harga yang dibayar ya Ki? harus ada. Ya, Cuman bukan materi. bukan materi ya. Tuh harga yang dibayar tuh seperti apa kita lakuin Ki? Ya itu tadi. Jadi kalau misalkan lo udah ada segala sesuatu hal hajat, ya dengan cara ini manusia di sini kan bisa dengan dia apa ya? Misalkan kalau saya pribadi sih berzikir, Ya, puasa, berpuasa. terus juga berbuat kebaikan, sedekah, itu perlu. Itu Karena perlu, kita harus iya. berbagi. Jadi apapun yang kita dapat dari atas, kita harus buang ke bawah. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan saya pribadi sendiri pun, tangan kanan memberi, tangan kiri itu menutupi. Kayak kita gini, Bil. Lo makan. Lo makan kalau misalkan lo lagi kumpul sama teman-teman lo makan, lo ngajak-ngajak gak makan ya gitu.
Aja. Tapi saat lo mau buang kotoran, Diem-diem lah. diem-diem kan. Ngumpet-ngumpet lah. Nah, kayak gitu aja udah. Jadi gampang, pembelajarannya gampang. Di saat kita ini mau memberi, Hah? ya kita kasih aja, nggak usah pakai ngomong. Jadi nggak usah ngomongnya ini kayak kita mau ngajak makan, makan. Tapi saat kita mau buang kotoran, mau dibuang, kita nggak pernah ngomong, lo ikut gue ke kamar mandi gitu, nggak mungkin. Nah, jadi kita tuh antara dapat memasukkan dari atas, buang ke bawah, begitupun rezeki kita dapat dari atas, kita buang ke bawah. Gitu, ke bawah di sini dalam arti orang-orang yang memang membutuhkan. Iya, banyak pembelajaran ya yang saya dapat sahabat Kajes dari Kiseno ini, karena ya udah lumayan juga lah saya mengikuti Kiseno, banyak jatuh bangunnya lah banyak juga. Saya juga masih jauh dari kata sempurna, masih banyak jalan yang saya kadang-kadang melenceng kanan kiri. Kadang kita nuntut termasuk mungkin ke orang tua juga begitu. Makanya belajar itu memang nggak gampang ya Ki ya. Iya. Nggak gampang sahabat KJS, makanya proses lah. Karena kita selama kita hidup tuh kita masih belajar Ki ya. Kita proses itu selama kita hidup itu kita harus terus belajar gitu, terus mencoba, terus mencari supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lah. Jadi memang ini sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol santai tapi berbobot sahabat KJS. Kalau Adi gimana Di? Masih sering ngelawan orang tua atau kayak gimana juga? Kalau orang tua sih ya karena jauh ya Ki ya. Kalau sih enggak, cuman masih emosional kalau saya itu Ki. Nah mungkin itu ya yang menutup saya aura negatif. Iya. Jadi gini, segala sesuatu hal itu diri kita ini jadi buat pembelajaran juga. Jadi segala sesuatu hal di sini jangan berasumsi ataupun bersugesti hal-hal yang negatif. Oh iya. Karena gini Bil, gue pernah ngalamin puasa. Jadi gue cuma puasa, di saat gue diem, gue ada rasa takut, manusiawi kan. Iya. Ada rasa takut. Terus gue ngebatin, ini gue ada di gunung nih. Ntar kalau ada ular atau apa binatang bos gimana? Itu ada ular, nggak pakai hitungan detik. Langsung Ki? Langsung ada ular. Cuman ularnya di sini aneh. Ularnya itu gede ya, antara diameternya antara berapa ya, sekitar 40 diameter, cuman pendek. Oh, Gue udah ada rasa takut, gue melata kan, gue juga geli kan. Sampai akhirnya gue coba diem, gue bertahan, gue gerakin tangan gue sentuhin, tapi dia nggak ada, nggak kesentuh gitu, artinya nggak kesentuh, gaib. oh Kalau cuman di situ gue kuatin lagi, terus gue ngebatin, ini waktu di Gunung Salak, iya. ngebatin ini kalau misalkan cuaca kayak gini gitu, artinya udah mulai malam gini, tengah malam ada suara krosek apa itu ya, cuman gue ngebatin, dijengerinnya macan gue. Itu wujud Bil, beneran gue ngalamin itu semua. Makanya gue bisa bercerita, jangan kita berasumsi atau berpikiran kepada diri sendiri ini hal yang negatif, jangan. Sugesti kali juga, mesti sugesti yang baik-baik gitu Ya, ya. apalagi posisi kita sedang tirakat atau ritual. Di saat kita tirakat ritual itu kan sedang membersihkan diri. Jadi insya Allah apapun yang kita ucapkan, dia langsung mendengar Tuhan. Jadi itu yang dibilang ada pembelajaran ilmu di sini yang pernah saya coba belajari dulu, Sabto Pandito Ratu. Apa itu artinya? Jadi Sabto Pandito Ratu ini dia seucap sekata. Ucap sekata. Nah, buat sampai tahapan itu tuh udah levelnya tinggi, Bil. Belum bisa, gua artinya belum mampu ke situ. Seucap sekata. Jadi kalau lo bilang kodok, ya dia bisa jadi kodok si Adi. Gitu. Wah, Segi. Itu benar-benar puasanya kita harus bisa kalau itu bukan mengendalikan, tapi di saat kita ritual, artinya menjalankan lelaku, itu bukan cuma mengendalikan nafsu, tapi harus bisa mematikan. Mematikan hawa nafsu. Mematikan hawa nafsu ya, kita ini emosi nggak boleh, marah nggak boleh, ngomongin orang nggak boleh, segala sesuatu hal yang bentuk bisa bikin dosa itu nggak boleh, sekecil apapun. Nah makanya kita perlunya ya itu tirakat. Kayak gitu sih, memang kayak mesti diem di gunung. Ya harus sahabat di KJS. gunung. Kalau di rumah atau di mana kita, Lo di jalan diklaksonin orang aja lo langsung emosi kan. iya makanya tuh. Jadi itu pembelajaran itu, jadi banyak gue belajar, artinya ya selama di spiritual ini ya lumayan
banyak perjalanan dia. Jadi banyak perjalanan, terus lelaku enggak segampang itu. Indigo misalkan dia belajar indigo di sini pun dia harus diasah. Indigo itu kan titipan. Namanya titipan, suatu saat dia bakal hilang. Bisa diambil Itu lagi. bakal hilang ya Ki ya? Bakal hilang. Nggak permanen ya? Enggak permanen. Terkecuali dia dibeli. Oh, terkecuali dulu. Dibeli artinya dia itu membersihkan diri, menyatukan diri, artinya harus dikawinkan. Antara diri kita dengan keleluhuran harus dikawinkan. Jadi dengan cara apa? Berpuasa. Jadi kalau menurut saya semua puasa itu bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Semua puasa itu bagus karena dia mendisiplinkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Gitu. Jadi kita ini didisiplinkan kalau kita lagi puasa kita harus menahan. Yang paling utama itu menahan lapar dan haus. Terus kita juga harus menahan kata-kata yang memang nggak terlalu penting diucapin. Gitu. Jadi kalau udah sampai ke tahapan itu ya insya Allah lo ketemu apa yang lo cari, yang dibilang jati diri. Mencari sih. Jadi kalau gua di sini artinya nggak pernah berpatokan. Oh gua harus agamanya harus sama-sama gua, enggak. Lo agama apapun selagi lo mau berbuat lebih baik, ayo. Iya. Karena buat gua di sini apa ya? Jangankan masalah keyakinan, masalah rizki aja Tuhan tidak pernah membedakan. Gitu. Terkadang yang membedakan itu bukan Tuhan, diri kita sendiri. Iya, manusianya ya Ki ya. Manusia. Manusianya. Jadi memang agama apa aja bisa ya Ki ya, gabung untuk belajar. Mungkin di Padepokan Ki Seno yang berada di Depok. Banyak yang saya temuin juga dari murid-murid Ki Seno. Banyak saya belajar gitu. Mungkin yang dulunya orangnya kasar, preman gitu tapi bisa berubah gitu. Makanya saya banyak belajar dan saya mencoba untuk menjadi apa ya mungkin sama seperti Adi, kadang emosi kita ya namanya laki gitu. Apalagi kadang memang mungkin kita sama kali basicnya kita dari jalan juga gitu. Jadi sekarang kita belajar untuk jadi lebih sabar. Mungkin kalau nyetir di pepet sama bus atau apa ya udahlah gitu, untuk jadi terus belajar lah. Untuk bertahan ya kok ya. Jadi memang bagus sih sahabat KJS. Jadi memang harus apa ya ilmu agama spiritual tuh jadi memang harus berjalan beriringan juga kali ya Ki ya. Jadi memang harus ditanamin di hati. Saya sih udah coba sahabat KJS puasa muti 1 minggu ya waktu itu, full 1 minggu tuh saya coba tuh di. Iya, sempet jalan ke mall lagi sama istri kan sama teman, mereka makan enak tapi ya itu saya coba belajar. Tapi itu nggak tergoda kok ya? Enggak, saya bawa bekal nasi putih sahabat KJS, bawa bekal nasi putih doang, tanpa garam, tanpa nasi putih tok. Yang lain makan di food court di mall, saya duduk cuman makan nasi putih selama 1 minggu itu saya laluin. Malam saya coba zikir, cuman karena saya belum begitu pakai tasbih yang biasa saya pakai digital tasbih di handphone. Saya bukan muslim sahabat KJ, saya Kristen, tapi saya saya belajar gitu. Saya belajar tentang Islam, saya coba memahami gitu ya ajaran tentang Islam. Saya ingin tahu lah gitu. Kalau Adi agamanya apa? Kalau saya juga sama Kristen sama Ya, jadi itulah kenapa saya bergabung dengan Ki Seno, karena memang tanpa ajaran ini loh, ajaran Padepokan Ki Seno ini kita nggak tertentu salah satu agama gitu, tapi umum. Jadi siapa aja. Fanatik ya kok ya. Ya, nggak fanatik, tapi memang masuk gitu ajarannya gitu. Jadi tanpa memojokkan salah satu agama ini yang benar gitu. Enggak. Jadi memang kita di sini lebih belajar sendirilah gitu loh. Kita ngelihat kelangsungan itu apa yang dari Ki Seno ucapkan gitu. Itu kita banyak belajar gitu tanpa memojokkan salah satu agama. Kadang saya juga kalau kajian malam Jumat ya Ki ya,
Saya suka tuh nanya Kiseno, saya berdebat, kalau saya orangnya penasaran saya orangnya langsung to the point. Kalau apa nanya, ada unek-unek di hati saya langsung tanya gitu. Kayak apa ya, banyak yang saya keinginan tahuan saya gitu loh, tentang agama Islam apa gitu. Saya coba nanya gitu. Jadi menurut saya memang semua agama baik ya, mengajar kebaikan kan, dia nggak mungkin gimana, cuman saya masih belajar sahabat KJS. Mungkin nggak tahu ya kalau sampai dapat hidayah ya Ki ya. Ini sih menurut pendapat saya pribadi nih, takutnya kita ngomong gini Ki, ngebahas masalah-masalah agama nih, nanti sahabat KJS atau netizen tulisnya macem-macem gitu. Enggak, ini kita ceritain pengalaman pribadi gitu. Saya yakin dan percaya setiap orang itu pengalamannya pasti beda-beda. Seperti rezeki udah ada yang ngatur, itu pengalaman orang beda. Jadi saya juga nggak bisa memaksakan pengalaman saya. Oh lu harus begini, sahabat KJS, ikutin saya caranya gini. Enggak. Jadi memang kita nggak boleh ngejudge gitu, atau suson dulu sama orang, nggak boleh gitu. Karena apa? Beda. Pengalaman orang itu beda-beda. Apa yang saya rasain belum tentu sama dengan kalian rasain gitu sih. Kalau Adi, apa yang bikin menarik deh? Bisa tiba-tiba. Ini jadi sahabat KJS, kita ketemu sama Adi nih Kiseno waktu itu nggak kita sengaja di Cidahu ya. Di Cidahu juga itu lagi ziarah makam juga, ke makam yang apa santri. ya? Oh ya, yang santri, betul, yang santri. Jadi ada nih ada sosok orang Chinese nih duduk di pojokan juga ini. Kenapa gitu nih? Awalnya ya nggak tahu kenapa setelah habis ziarah dan mandi ketemu Kiseno di Padepokan Abi Yakub, itu tuh sebenarnya mau pulang kok. Saya tuh mau pulang karena udah besok pagi harus kerja. Nggak tahu kenapa saya tertahan. Lu tunggu di situ, tungguin. Nah, nggak lama Abi Yakub tuh nyeloteh. Udah ikut aja sama Kiseno gitu. Masa iya sih saya diajakin kan gitu. Singkat cerita, kita ngobrol-ngobrol sama Kiseno, nanya alamat di mana dan rumah. Dan hati tuh di rumah tuh coba ikut dia terus Ki gitu Ki. Nah, pas waktu itu Kiseno instastory di IG yang penelusuran Garukan Pasir ya Ki, yang di Galian Pasir yang di Makassari. Dan saya tuh sebetulnya baru pulang dari Bekasi kok, ngantar tante. Tak kenapa sampai Bogor, saya tuh semangat banget untuk ikut sama Kiseno. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol di sana, diajaklah Kiseno ke rumahnya. Dan sampai sekarang pun nggak tahu entah kenapa klik aja sama Kiseno. Emang kadang-kadang nggak ada yang kebetulan ya sahabat KJS ya. Benar ya, semua udah ada yang diatur sama yang di atas gitu. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol santai karena tadi ambil tawasulan juga sahabat KJS. Jadi sambil nunggu kita menikmati dulu suasana Gunung Salak ini nih, awalnya jauh dari perkotaan, hening. Memang di sini enak sih. Cuman waktu itu saya mau ditinggalin 3 hari di sini, saya udah bawa ransel sahabat KJS. Nyali saya down langsung mental saya. Kita sinyal HP nggak dapet, listrik nggak ada. Saya pikir saya ke atas, bayangan saya paling adalah 1-2 orang nih, setidaknya saya nggak sendiri. Nggak ada orang sahabat KJS. Waduh, down saya langsung. Sama kayak gini berarti kok ya? Sama kayak gini berarti. Iya, saya udah bawa ransel loh, ranselnya gede. Saya udah naik nih, udah nekatin nih, udah 3 hari mau ditinggal sama Kiseno. Cuman begitu naik, nggak tahu ya Kiseno dapat apa Ki dari petunjuk dari apa? Petunjuk kalau lu nggak bakal kuat. Iya, jadi udah deh, daripada nanti saya bingung nih mau teriak gimana, handphone nggak ada. Udah deh, akhirnya saya turun gitu. Nah, makanya masih banyak proses yang mesti dilalui gitu. Untuk sekedar diem di sini sendiri aja, maaf kata misalkan ini tangan saya yang tatoan aja, nyali saya ciut gitu. Mendingan ibaratnya sama yang kelihatan gitu daripada diem di sini sendirian gitu. Sugestinya udah macem-macem sahabat KJS memang. Tekadnya harus benar-benar bulat. Kalau kita udah niatin mau puasa ataupun meditasi, yang paling utama itu pasrah dia. Apapun yang terjadi ya udah pasrah. Kasarnya mau mati udah nggak ada masalah.
Tapi kalau kita udah sebelum kita lelaku ataupun ritual puasa udah pikirannya macam-macam, nggak bakal kuat. Gue yakin nggak bakal kuat. Iya, mana 700 meter kayak berkilo-kilo lagi naiknya kita. Aduh, Sampai ampun. 1,5 jam ya. Iya. Jadi setelah kita tawasulan dan obrolan santai ya, kita bertiga dengan Kiseno Adi, kayaknya kita mau turun lagi sahabat KJS ini, soalnya udah malam dan masih turunnya ini yang rada-rada repot ya dia, Iya, karena betul. jalannya licin habis Licin, habis hujan hujan. di Gunung Salak ini, jadi licin, sepatu kita juga licin ya. Jadi sahabat KJS, kalau kalian memang suka tayangan kami, channel kami, tolong di share, like, and subscribe ya sahabat KJS. Tulis juga di kolom komen nih sahabat KJS, apabila kalian nih mungkin ingin melakukan penelusuran bersama tim kami, atau mungkin kalian juga memiliki rekomendasi tempat-tempat angker, atau mungkin ada makam-makam wali ya Ki ya, kita bisa jejak napak tilas juga ya Ki ya. Jadi sekarang kita udah mau turun, tim yang lain juga sedang beres-beres peralatan semua. Mungkin sampai jumpa lagi ya di penelusuran tim KJS yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat KJS.